Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang sudah menonton secara live. Mohon maaf sedikit ada gangguan teknis tadi. Pak Ridwan, mohon izin untuk menyampaikan bahwa tadi ada gangguan secara teknis. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan program perdana nih Pak Ridwan gitu ya. Program perdana untuk acara 1 jam bersama Pak Ridwan. 1 jam bersama Pak Ridwan. Insya Allah temanya sangat menarik dan mudah-mudahan bagi pemirsa di rumah sangat bermanfaat sekali gitu ya. Karena nanti tema yang akan kita bawakan adalah trik belajar matematika yang menyenangkan dan sekaligus strategi bagaimana mengatasi tuna matematika. Kenapa bisa mengambil seperti itu? Karena Pak Ridwan, ternyata kondisi di Indonesia saat ini ya, siswa Indonesia itu kondisi gawat daruratnya sudah sangat akut sekali. Sudah sangat parah gitu kalau boleh dikatakan. Kenapa bisa seperti itu? Kami dapat mengambil sebuah kesimpulan seperti ini karena gejala yang sudah nampak ini sudah sejak tahun 2000 sebenarnya Pak Ridwan. Hingga kini itu belum ada penyelesaiannya, gitu ya. Dari tahun 2000, 2007, dan bahkan pada 2014, data yang kami peroleh itu 83% populasi di Indonesia itu menunjukkan kegawat daruratan di bidang matematika khususnya, bahkan secara umum di bidang pendidikan, gitu ya. Dan data ini kami peroleh dari data IFLS. Indonesia Family Life Survey. Kemudian data ini diperkuat pula Pak. Diperkuat dari data yang kami peroleh dari PISA. Program for International Student Assessment pada tahun 2018. Dari PISA ini kami dapat peroleh data bahwa kualitas pendidikan Republik Indonesia itu berada di 10 besar Pak. Tapi mohon maaf dari bawah Pak. 10 besar dari bawah gitu ya. Nah, bahkan untuk bidang matematika, Indonesia itu berada di urutan ke-7 dari bawah dari 73 negara. Nah, dari sini kami coba membuat program gitu, coba untuk membahas bagaimana sih caranya biar nanti atau solusi yang harus kita sampaikan nih buat pemerintah gitu ya. Dengan Bapak sebagai praktisi pendidikan, kami ingin mengajak pemirsa semua untuk berdiskusi dalam 1 jam bersama Pak Ridwan dengan tema trik belajar matematika yang menyenangkan dan sekaligus strategi mengatasi tuna matematika. Bagi yang belum tahu siapa Pak Ridwan, saya Herman Hadiwijaya akan membantu teman-teman bahwa Pak Ridwan itu adalah seorang praktisi pendidikan, Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA atau KPM yang sudah membawa anak-anak berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau juga adalah seorang pelatih olimpiade, baik nasional maupun internasional di bidang matematika. Kemudian beliau juga adalah seorang motivator cara berpikir suprarasional. Nanti dengan cara beliau, kenapa sih matematika yang jadi momok bagi kita semua? Bagi beliau itu sangat mudah dan sangat menyenangkan gitu ya. Dan terakhir, beliau adalah seorang narasumber dalam program Gemar Matematika di TVRI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, Pak Ridwan, kami ingin mengajak para pemirsa untuk menyimak sedikit penjelasan dari Bapak terkait dengan kondisi di Indonesia saat ini. Mangga Pak Ridwan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Herman. Nah, para pemirsa sekalian, tadi mohon maaf ya, agak sedikit terjadi kesalahan teknis. Tapi terus terang buat kami itu suatu pengalaman menarik. Jadi begini, ini sedikit ini ya, dalam kehidupan itu bahwa kadang kita harus sabar untuk mencapai sesuatu ya, dan jangan mudah kecewa dan jangan mudah putus asa. Makanya yang masih bertahan di akun ini, di YouTube ini, insya Allah akan banyak dapat manfaat. Nah, cerita Pak Herman tadi itu menarik. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman begini. Waktu dulu saya ngajar di SMA ya, sebuah SMA negeri. Terus diminta mengajar les seorang anak kelas 2 SMA. Nah, saya tanya ke anak tersebut ketika hari pertama belajar. Karena saya tanya, belajar apa sekarang?
di sekolah belajar fungsi Pak. Oh, saya tanya, X tambah 1 dikuadratkan berapa? Tidak bisa jawab. Saya tanya, X kali X berapa? Tidak bisa jawab juga. Saya tanya lagi, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 berapa? Tidak bisa jawab juga. Saya tanya, 2 pangkat 2 itu kan 4. Dia nggak bisa jawab tuh awalnya. 2 pangkat 3 saya kasih tahu, 8. Sekarang 4 kali 8 berapa? Saya butuh waktu 5 menit Pak Herman untuk nunggu bahwa jawaban itu dia bilang 32. SMA tuh Pak ya? SMA. Nah, ada lagi kejadian. Waktu saya pernah pesantren lah di suatu tempat, saya ketemu gurunya. Dan dia lulusan SMA, baru lulus SMA. Nanya ke saya, Pak, saya kalau punya kolam nih, ikan atau lele lah misalkan, untungnya 5 juta, kalau saya 4 kolam, punyanya berapa saya dapat untung? Kan kita mikir cuma 4 kali 5, 20 juta, dia tidak bisa ngitung. Saya bingung tidak bisa ngitung, saya tanya perkalian, misalkan 4 kali 5 berapa? Nggak bisa jawab. 3 kali 4 juga bingung, tidak bisa jawab. Itu lulusan SMA loh. Dan ternyata penjumlahan belasan-belasan pun tidak bisa jawab. Nah, saya kembali ke yang tadi, cerita anak yang tadi. Yang matematikanya sangat lemah, kemudian saya ajari. Berbulan-bulan. Sampai orang tuanya bilang begini, Pak Ridwan ngajar apa ya? Kok anak saya betah sama Pak Ridwan? Biasanya tidak ada guru yang betah, dan anak saya juga tidak betah diajari gurunya. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata yang saya ajarkan membuat anak tersebut senang. Jadi anak tersebut jadi betah belajar matematika. Termasuk yang di pesantren pun saya mengajari dia, yang membuat dia juga betah belajar matematika. Tapi saya mengajarnya tidak hal yang berat-berat, hal yang dia bisa. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya menemukan ya bagaimana cara membuat anak senang dengan matematika, ya. Yang kedua, bagaimana juga cara belajar matematika yang baik. Ini terus terang kejadiannya dua arah nih Pak Herman. Betul Pak. Jadi gurunya yang ngajar harus baik, dan bagaimana supaya anak pun belajar dengan baik. Nah, ilustrasi pertama nih saya akan gunakan di sini konsep cara berpikir suprarasional. Begini. Nah, kebetulan saya sengaja bawa contoh. Ini cangkir. Ini teko. Ya. Jadi kita harus ibaratkan begini. Cangkir ini murid, teko ini guru. Ya. Konsep pertama nih, ya ada dua pilihan. Kalau misalkan guru ingin yang namanya anaknya atau muridnya suka matematika, dia harus dekat dan begini posisinya. Sehingga dia akan mudah mengalirkan air ke gelas ini. Ya. Air ke gelas ini. Jadi kalau guru nih ingin muridnya pintar, dia harus mendekat kepada muridnya. Nah, seperti ini. Nah, termasuk juga kalau muridnya ingin pintar, dekatlah terhadap gurunya. Seperti ini nih, mendekat. Jadi cepat nih, kalau guru mendekat, murid mendekat, ini cepat. Nah, yang jadi masalah adalah kalau guru dan murid itu menjauh atau gurunya yang menjauh. Ini susah nanti turunnya itu. Belum tepat ke cangkirnya. Yang paling masalah adalah ketika muridnya yang di atas gurunya. Nah, ilmunya tidak dapat. Nah, maksud ilustrasi ini gini Pak Herman. Seorang guru itu kalau misalkan ingin anaknya jadi suka matematika, dia harus ingin bersemangat mengajarkan anaknya tuh matematika. Harus semangat ya Pak. Harus semangat dan ingin jadi banyak mendekat. Mendekat tuh dari hatinya. Dia ingin anaknya tuh pinter gitu loh. Dekat sehingga ngajarnya pun baik. Ya, dengan hal yang menyenangkan gitu. Sekarang kebanyakan, mohon maaf, guru ngajar hanya sekedar ngajar, menyampaikan ilmu, tapi di hatinya tidak berkeinginan anaknya pintar matematika. Begitu juga murid ketika ingin pintar harus dekat dengan guru, dia harus punya adab yang baik, mendekati guru gitu loh, sehingga proses ini akan dapat. Nah, di sini yang harus dipahami juga, setelah nih guru dan murid dekat secara hati dan juga secara fisik,
ya. Makanya terus terang nih, ketika pembelajaran online, ini yang paling bisa dekat hati nih. Makanya ngajar pun harus pakai hati, supaya walaupun tidak ketemu secara langsung, tapi akan tersalurkan ilmunya. Nah, tapi yang paling masalah adalah ketika tidak punya hati. Kalau tidak punya hati, walaupun misalkan dia dekat ngajar dengan anak, itu tidak tersalurkan, malah anak jadi takut. Karena apa? Gurunya galak. Beberapa kali saya ngobrol dengan anak yang tidak suka matematik, Pak Herman. Iya. Ketika tanya, kenapa tidak suka matematik? Jawabannya, gurunya galak. Oh. Itu yang jadi masalah. Makanya seorang guru kalau ingin anaknya itu istilahnya belajar matematikanya pinter, dekatilah anaknya. Oke. Nah, kalau sudah itu terpakai, konsep itu dipakai, yang kedua nih, Pak Herman. Membuat anak senang matematika itu begini. Bapak Ibu guru atau orang tua siswa, ketika Bapak Ibu misalnya hanya pahamnya itu misalnya penjumlahan atau menghitung 1 sampai 10 saja, 1 sampai 10, dan diajarkan ke anak, ya Pak Herwan, itu sudah jadi guru matematik. Nah, kebanyakan kita itu ngerasa, oh saya tidak bisa matematik, dulu pelajaran saya jelek. Kalau ditanya, kali-kalian masih bisa? Masih bisa. Penjumlahan masih bisa? Masih bisa. Berarti, itu berarti bisa jadi guru matematik. Itu. Artinya apa? Siapapun bisa jadi guru matematik, itu yang sangat penting. Cuma diibaratkan begini, ada yang cangkirnya mungkin besar, ada yang tekonya besar, ada yang tekonya kecil. Kalau tekonya kecil misalkan bisanya cuma berhitung 1 sampai 100. Tekonya agak besar bisa perkalian. Tekonya agak besar lagi bisa persamaan kuadrat. Tapi yang sangat penting adalah Bapak Ibu bisa jadi guru matematik. Kalau sudah bisa jadi guru matematik, jangan membenci matematik dan jangan bilang matematika itu susah ke anak. Betul. Jadi hal yang sangat penting sekarang supaya anak tuh misalkan suka dengan matematika, ya, jangan pernah bilang matematika itu sulit dan jangan pernah bilang ke anak kita ya, saya tidak bisa matematik, itu nggak boleh. Coba kita bilang gini, Bapak bisa matematika cuman berhitung dari 1 sampai 100, selesai, gitu. Nanti selanjutnya gimana? Bapak carikan guru yang bagus, gitu. Itu yang saya Jadi sebagai pemancing itu orang tua tuh harus mengajarkan yang bisanya dulu, Pak ya. Betul, yang bisa. Harus ajarkan yang bisa dulu, jangan mengajarkan yang tidak bisa. Betul. Kalau ngajaran yang tidak bisa, ibaratnya dia ngajak ke jalan yang sesat. Iya. Anaknya dibawa sesat gitu. Karena kan banyak Pak fenomena di Indonesia, terutama di lingkungan kita lah gitu ya. Di lingkungan kita itu Bapak mah nggak bisa matematik, sana aja belajar. Nah, itu sebenarnya kalau menurut dari penuturan Bapak itu berarti mindsetnya sudah mengajarkan kesusahan pada matematika ya. Betul. Berarti matematika itu susah intinya gitu ya. Ya. Berarti jangan bilang seperti itu, Pak ya. Betul. Sedikit walaupun kita cuma bisa sedikit, maka ajarkanlah. Itu mungkin seperti itu, Pak ya. Betul. Oke. Gini sebenarnya, itu kan kita sudah memfitnah itu. Oh. Memfitnah matematika. Iya. Misalkan gini lah, kalau kita nih ingin anak pintar matematika, padahal kita misalkan matematikanya itu cuma sampai belajarnya berhitung 1 sampai 100. Seperti kita beginilah misalkan, kita teh jualan sepeda motor misalkan. Kita mungkin cuma bisa naik doang, nggak bisa pakai sepeda motor tuh kurang begitu lancar. Tapi kita ingin orang tuh pada mau beli. Ya bilang nih sepeda motor ini bagus loh, cuman saya mah bisanya cuma ngedorong doang. Tapi ini bagus loh, soalnya banyak yang pakai dan manfaatnya besar. Jadi bilang juga bahwa matematika itu penting. Bapak juga suka matematik, cuman hanya bisa berhitung doang gitu, nggak apa-apa. Iya, Bapak. Nah, berikutnya nih yang ketiga, Pak Herwan, ini yang sangat penting. Ya. Jadikanlah nih kita semua, maaf nih saya geser dulu ya. Kita semua tuh marketing. Nah, ini saya pasang di sini karena ada ini matematika. Kita semua tuh marketing matematika. Bagaimana marketing matematika? Ya, kita harus selalu bilang ke anak-anak, matematika itu penting, matematika itu mudah. Dan ingat, ketika bilang seperti itu tuh, ya Pak Herman, jangan dengan nada ngancam. Awas kamu nanti kalau nggak bisa ya belajar itu, udah dikursusin segala macam. Jangan. Ajari dia dengan menyenangkan, cari guru yang tepat, cari guru yang bagus juga, sehingga dia akan istilahnya senang dengan matematika.
Dan nanti ini yang sangat penting, ketika sudah Bapak Ibu memarketingkan yang bagus, tinggal bicara masalah metode nih. Metode mengajarnya seperti apa? Nah ini yang terus terang yang sangat penting. Betul. Alhamdulillah, nih saya secara pribadi dan tim ya maksudnya, kita membuat program yang namanya Tetuka, terhindar tuna matematika. Oh, aduh, itu program sangat menarik Pak. Terhindar tuna matematika Pak ya. Ya. Jadi nanti di program Tetuka ini kita akan tampilkan bagaimana mengajar, membilang, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, geometri ya, luas segitiga, luas persegi panjang, keliling dan lain-lain, terus pengukuran dengan cara mudah dan menyenangkan. Bahasanya begini, urusan orang tua siswa itu ya, buat anaknya itu jadi suka matematika, jangan fitnah matematika dan ajar di awal. Nah, urusan kita para guru pengajarkan dengan teknik yang mudah dan menyenangkan. Nah, kita insya Allah sudah punya program itu, karena memang kalau yang ini agak susah orang tua mengajari kecuali ya ikut belajar, ya. Karena solusinya memang harus dari guru dan juga orang tua yang bekerja sama dengan guru. Ada lagi nih Pak Herman nih yang menarik. Menurut saya matematika itu adalah aturan-aturan Pak Herman. Aturan Pak ya. Aturan-aturan yang disepakati bersama terus jalankan bersama. Tuh. Dan ada dasar hukumnya memang. Misalkan bahwa luas segitiga setengah alas kali tinggi. Betul. Luas persegi panjang misalkan panjang kali lebar. Itu kan aturan. Betul. Nah, anak kita juga kalau misalkan ingin pintar matematika, ini yang jarang orang tahu nih Pak. Iya. Gini caranya. Pahami aturan-aturan dalam kehidupan dan dia harus ibaratnya melaksanakan aturan tersebut. Contoh nih, contoh. Anak kita ketika masih kecil, ingat kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, itu aturan. Betul. Misalkan kalau ke masjid, kaki kanan masuk, keluar kaki kiri, itu aturan. Ketemu orang tua misalkan, ya kalau zaman kita sebelum COVID-19, cium tangan, Betul. itu aturan. Nah, sopan santun, misalkan juga dalam kehidupan di luar di jalan misalkan. Kalau misalkan nih ada lampu merah, mobil harus berhenti. Kalau misalkan lampu merah, orang boleh nyebrang. Betul. Lampu hijau, mobil boleh jalan dan orang tidak boleh nyebrang. Betul, betul. Saya bisa melihat ya, Bapak Ibu, bahwa salah satu bukti orang Indonesia itu matematikanya kurang bagus adalah dalam hal berlalu lintas. Betul. Mereka sudah terbiasa nabrak aturan. Lampu merah, mobil tetap jalan gitu loh. Sembarangan aja. Sembarangan. Lampu hijau, mobil jalan, orang juga nyebrang. Makanya memang wajar nilai matematika kita itu kecil, itu wajar. Betul. Bahkan orang-orangnya nyebrang jalan bukan pada tempatnya Pak ya. Nah, itu juga. Saya pernah ke Rumania. Betul Pak. Ke Rumania, itu kebetulan ya matematikanya bagus, kuat lah. Mereka itu sangat berdisiplin, kalau lampu merah itu berhenti, nggak mau lewat walaupun kosong. Walaupun kosong Pak Walaupun ya. kosong. Nah, ingat tuh, walaupun kosong di rumahnya tuh berhenti mobilnya. Di kita ada mobil aja nyebrang Pak ya. Ya. Dan ketika ada zebra cross nih, itu tidak ada lampu merah nih. Ya. Ya, tidak ada misalkan lampu lalu lintas. Asal kita nyebrang di zebra cross, ya, itu mobil pasti berhenti. Jadi tingkat kesadarannya sudah memang berbeda dengan Indonesia Bapak ya. Betul. Betul sekali. Kalau di Indonesia ada lampu merah terus tidak ada orang, kita berhenti, dibilang bodoh-bodoh sama supir yang di belakang. Makanya belajar matematika itu kita itu lemah. Oke. Ya. Karena memang aturan-aturannya tidak diindahkan juga Pak ya. Iya. Betul. Makanya ketika misalnya belajar segitiga, luas segitiga setengah alas kali tinggi, wah saya nggak mau ikut aturan tuh, saya pakai rumusnya pi r kuadrat saja. Atau misalkan luas lingkaran pi r kuadrat, saya mau pakai rumus 2 pi r, terserah saya. Nah, Aturan sendiri berarti itu Pak ya. Aturan sendiri. Nah, lanjutannya yang sangat penting, Betul, Pak. selanjutnya. Ini yang jarang orang tahu, karena menurut saya nih, ini yang sangat penting juga. Di Indonesia tuh terus terang nih Bapak Ibu, punya salah satu keunikan bangsa kita dibandingkan bangsa lain. Apa? Bangsa kita tuh deket hal-hal gaib Pak Herman. Wah, Kita harus manfaatkan dengan matematika. baik-baik Pak. Kenapa saya berani bilang begitu? Inilah.
Kalau kita dengar cerita rakyat, ya kita di masa lalu lah, jarang yang menceritakan hal-hal yang semuanya tuh logis, Betul. masuk akal. Pasti ada contoh yang gaib-gaibnya. Seperti misalkan cerita Sangkuriang, Betul, Pak. membendung istilahnya tuh sungai dalam waktu 1 malam, pakai bantuan jin. Tapi karena Dayang Sumbinya tidak mau, akhirnya adalah bantuan ya versinya dewa-dewa gitu. Sehingga terjadi ayam berkokok sehingga tidak selesai. Bandung Bandawasa juga seperti itu, bangun candi 1000, terus istilahnya tuh tidak jadi karena Roro Jonggrangnya minta bantuan ini. Candi Prambanan. Candi Prambanan, candi 1000 candi lah, Seribu yang candi, di ya, Dieng ya. betul. Banyak lah kasus seperti itu. Apa hubungannya dengan matematika? Jadi begini, setelah saya merenungi nih Pak Herman, ada yang menarik nih. Saya menyebutnya ilmu suprarasional karena hubungannya dengan hal yang gaib. Jadi adab dan akhlak itu ternyata juga mempengaruhi orang itu bisa pintar matematika. Betul, Pak. Dan bisa berkarir di matematika loh. Ini contoh pengalaman pribadi ya, Bapak Ibu. Saya ini terus terang bukan dari jurusan matematik. Oh, bukan dari matematik, Pak. Bukan. Saya kira Bapak itu jurusan dari matematik, Pak. Bukan, saya jurusannya pertanian dulu, teknik pertanian. Berarti bukan dari pendidikan juga? Bukan. Oh, praktisi pendidikan, Ya. bukan jurusan matematik, tapi mengajar matematik, bahkan pelatih olimpiade matematika. Aduh, luar biasa. Nah, ini ada rahasianya sebenarnya. Seperti apa Pak rahasianya, Nah, Pak? rahasianya Biar nanti begini. ini pemirsa di rumah tuh biar tahu gitu Pak, bagaimana biar suka matematik tuh. Iya. Gini rahasianya, ini rahasianya alam goib nih. Hati-hati nih pemirsa. Jadi gini, ini yang jarang orang pakai. Jadi saya itu ibaratnya ya kemampuan matematik biasa lah. Cuman saya mengagumi itu almarhum Profesor Andi Hakim Nasution, beliau ketua IMO dulu tuh. Oh, International IMO. Matematik Olimpiad. International Matematik Matematik Olimpiade. Itu lomba matematik tingkat Internasional untuk SMA. SMA. Oke. Saya tuh suka baca buku beliau, balik yang pertanian atau apa, suka gaya bahasanya gitu. Betul, Pak. Istilahnya. Nah, pas ketemu beliau tuh saya teh kagum, ketemu cium tangan, ketemu cium tangan gitu. Ada berarti Pak ya. Iya, ada ketemu cium tangan. Betul. Nah, kadang istilahnya teh pas beliau meninggal tuh saya kirim surat Al-Fatihah kalau versi saya tuh mendoakan beliau. Nah, anehnya tuh gini, pas beliau meninggal tahun 2002 kalau tidak salah bulan Maret apa ya, saya lupa. Nah, 2003 saya jadi pelatih nasional Olimpiade. Terus kenapa saya suka misalkan pendidikan? Ya karena saya pun mengagumi banyak orang-orang di bidang pendidikan. Betul. Ya, saya menghormati beliau. Nah, ketika beliau sudah meninggal juga saya kirimin doa lah, surat Al-Fatihah gitu. Betul. Nah, seperti saya mengagumi Buya Hamka, Mama Abdul Binu, dan orang-orang yang saya anggap hebat yang sekarang masih hidup ya. Nah, ternyata proses kita ada menghormati itu ilmunya tuh kayak pindah. Oh, secara suprarasional berarti nanti ilmu itu akan mengalir pada si murid. Ya. Betul, Pak ya. Ketika kita menghormati. Makanya kalau saya lihat nih Pak Herman, orang-orang yang tidak suka matematik itu rata-rata benci sama gurunya. Oh iya betul sekali. Maka kalau dulu tuh kalau ada pelajaran matematik nggak mau masuk Nah, gitu Pak ya. Betul. Dia benci sama gurunya sehingga ilmunya guru itu tidak nyampe. Oh seperti itu Pak ya. Jadi tadi dari yang Bapak paparkan tuh harus ada kedekatan gitu biar nanti si ilmunya turun pada muridnya Pak. Ya. Nah, ini contoh penting juga buat orang tua siswa yang ingin misalkan ingin misalkan anaknya itu pintar. Oh gitu. Si orang tua itu harus menghormati guru yang ngajarnya. Mungkin. Tidak boleh orang tua siswa maki-maki gurunya. Oh Kalau maki-maki gurunya nih, nggak akan mungkin anaknya jadi pintar. betul. Atau minimal kalaupun pintar, ilmu si guru yang itu tuh tidak akan turun ke dia. Betul sekali. Nah, banyak anak orang tua sekarang itu kan suka marah-marah ke guru, Betul. ke kepala sekolah. Sehingga banyak anak sekarang tuh tidak pintar atau ilmunya tidak berkah. Betul. Makanya nih kalau misalkan orang tua yang suka marah-marah nih, saya ingatkan lah, marah-marah ke guru, nganggap gurunya tidak pintar, nganggap gurunya misalkan bodoh, ya hati-hati, bisa jadi ilmu gurunya tidak nyampe. Dan buat guru juga sangat penting. Ini saya ambil lagi ini. Kalau ingin guru yang dihormati, ya, nah harus cangkirnya banyak, gini nih.
Iya. Jangan sampai cangkirnya kecil, tekonya kecil, nggak bisa masuk ke sini cuma sedikit. Apalagi misalnya muridnya gede nih wadahnya. Ini tekonya kecil, ya nggak muat. Baik Bapak, Iya. sangat menarik sekali penjelasan dari Bapak nih, sangat inspiratif Pak, gitu ya. Terutama bagi kita yang memang notabene bukan jurusan matematika mungkin ya. Dari Bapak tadi tersinggung bahwa Bapak itu adalah dari jurusan pertanian Pak ya. Iya. Nah itu sangat menarik. Namun mohon maaf Bapak nih, kita harus break dulu sebentar untuk Oke. ada iklan dulu nih Pak ya. Nanti kita bahas kembali bersama Pak Ridwan teman-teman. Mudah-mudahan nanti semakin menarik lagi obrolan kita. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Action. Oke, bergabung kembali bersama 1 jam bersama Pak Ridwan. Bersama saya Herman dan narasumber kita yang sangat inspiratif, Bapak Raden Ridwan Hasan Saputra. Pak, kembali lagi pada bincang-bincang kita nih Pak ya. Tadi Bapak sudah memaparkan bahwa untuk membuat belajar matematika jadi senang itu salah satu caranya adalah dengan cara berpikir suprarasional. Dengan banyaknya agenda yang Bapak buat itu, terakhir sekarang Bapak itu bukan terakhir sih, yang terbaru lah. Iya. Bapak membuat program, tadi saya sedikit tergelitik ya, Tetuka. Program apa itu Pak, Tetuka itu? Tetuka itu ini Pak Herman, program terhindar tuna matematika. Oh, bagaimana tuh Pak program Tetuka ini? Nah, seperti saya jelaskan di awal tuh ada anak SMA yang tidak bisa berhitung ya. Betul. Atau sudah lulus SMA, dia penjumlahan pun tidak bisa, perkalian tidak bisa. Nah, jadi program Tetuka ini Pak Herman jadi akan mengajarkan Betul Pak. bagaimana cara membilang yang mudah. Oh, 1, 2, 3, 4 sampai 100. Dia membandingkan lebih besar lebih kecil tuh mana. Terus terang masih banyak anak yang belum bisa. betul. Nah, kita akan ajarkan dengan mudah. Saya kebetulan di sini menggunakan sebenarnya matematika nalaria realistik. Oh, Ya. matematika Nalaria nalaria realistik. realistik. Oke. Nah, di sini mengaplikasikan dalam misalkan dengan konsep diagram nanti, ya metode kotak-kotak, ada konsep-konsep pemecahan masalah. Tapi Betul. kita buat mudah, Pak Herman. Betul Pak. Dan program ini saya buat mungkin satu video tuh cuma 5 menit. Oh. Jadi orang nontonnya juga mudah dan Betul. menyenangkan. Itu bisa dilihat di mana nih Pak videonya tuh? Di ini akun Oh, di Ridwan Hasan YouTube. Di Saputra, YouTube ya. Ridwan Hasan Saputra ada Pak ya? Ada, Oke, insya Allah jadi ada. bagi teman-teman nanti mohon disimak itu program Tetuka dengan cara berpikir suprarasional dan matematika nalaria realistik Pak ya. Ya, cuman ini terus terang untuk anak yang tidak suka matematik, Pak Herman. Oh, jadi yang tadinya tidak suka biar jadi suka, inilah programnya. Ya. Kalau yang sudah ngerasa pinter, Betul. ikut ini pasti membosankan. Betul, betul, betul. Karena Pak Ridwan tuh pada saat itu yang ngomong itu lambat. Oh, iya. Beda kalau ngajar olimpiade, begini ya, Oh, tapi kalau itu lambat. jadi berbeda caranya juga Pak ya? Beda. Oh, gitu Pak. Yang penting nanti anak tuh suka dulu kalau program ini ya. Ya, Betul, betul, betul. gini bahasanya nih Pak Herman, kalau istilahnya teh, kalau kita nih, disebut penyataan ego sosial, saya kembali ke sini. Kalau misalkan ibaratnya gelasnya agak tinggi nih, Betul Pak. kita kan cuma turun segini. Betul. Ini anak pinter. Iya. Tapi kalau gelasnya rendah nih, ke sini rendah nih, Betul, betul, betul. bisa rendah nih. Agak jauh Pak. Ya, kita pun merendah lagi. Betul. Ngomongnya lambat, Oh, gitu loh. iya, ilustrasinya seperti, Seperti Pak. itu. Jadi mengajarkan matematika itu harus melihat anaknya seperti apa dulu. Kondisinya apakah dia memang sudah mampu gitu ya, Betul. atau memang belum sama sekali, bahkan ada yang tidak suka sama sekali. Betul, Jadi si gurunya pun harus paham dan mengerti mungkin Pak ya. betul. Istilahnya itu penyetaraan ego sosial. Oh, penyetaraan ego sosial Tetuka ini ya. Penyetaraan ego sosial.
Oke. Oh, ada pertanyaan. Oke. Baik Bapak Ibu. Ada sebelum dilanjut ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Dwi Wahyu Martiasrini, mohon maaf Ibu. Mohon izin bertanya, kira-kira menurut Bapak Ridwan, apa Indonesia bisa seperti luar negeri yang Bapak ceritakan tingkat kesadarannya tinggi, yang mungkin tadi Rumania Pak ya, Ya. yang dicontohkan. Terima kasih Ibu Dwi atas pertanyaannya. Mangga Bapak silahkan dijawab Pak. Kalau saya pribadi mah optimis Pak Herman. Optimis Pak ya. Cuman begini, kebetulan nih Bu, saya buat buku yang kedua, namanya buku Karakter Suprarasional. Karakter suprarasional. Jadi kalau kita ingin jadi bangsa besar, ya kalau ingin jadi bangsa besar, lebih baik kita tumbuh kembang dari karakter bangsa kita. Oke. Jangan mengadopsi Eropa atau misalnya dari mana yang istilahnya teh membuat nggak cocok buat kita. Betul. Jadi bahasanya jangan pakai baju orang lain. Maksudnya apa sih? Begini, kita ini kan bangsa suprarasional Pak Herman. Betul. Orang kita tuh dulu nurut ya dengan aturan tuh bukan karena hukuman. Cuman gini, hati-hati jangan gitu pamali. Betul sekali Pak. Ya, jangan keluar malam nanti pamali. Nah, atau misalkan jangan ke sana angker. Nah, Dan bahasa itu sekarang mungkin udah nggak ada ya Pak ya. udah nggak ada. Jadi semua dilanggar gitu loh. Oke. Nah, sebaiknya kita mengembalikan itu. Cuman bedanya begini. Kalau dulu ibaratnya, nih mohon maaf nih, Sangkuriang, Bandung Bandawasa itu maju atau ingin berkarya itu karena bantuan jin dan lain-lain, kita menggunakan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon bantuan Allah gitu loh. Maksudnya apa? Kalau Indonesia ingin jadi bangsa besar, ya, kita harus menjadi bangsa suprarasional, bangsa yang harus dekat kepada Allah, bangsa yang misalkan dekat sama yang maha kaya, maha pintar dan lain-lain. Betul Pak. Artinya masjid kita penuhi untuk beribadah, belajar pun rajin. Betul. Nah, saat ini kalau saya melihat Indonesia belum menuju ke arah sana. Makanya mudah-mudahan nanti mungkin kalau buku saya sudah sebentar lagi terbit, Betul. ya. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, insya Allah akan membuat orang banyak yang membaca buku itu dan tertarik merubah diri. Betul sekali Pak. Karena gini, ini menurut saya Pak Herman ya. Sepertinya orang Indonesia zaman sekarang makanya rada susah nurut sama pemerintah. Betul. Silakan PSBB, tetap aja nggak nurut, Betul Pak. ya. Terus kalau misalkan apa nih, mudik, jangan mudik, tetap aja nggak nurut. Betul. Sekarang apa yang ditakutkan oleh orang Indonesia? Nggak ada. Karena pamali, angker, kualat sudah hilang. Oh. Nah, kita harus bangkitkan lagi, ya. Betul. Dengan apa? Hukum Allah ditegakkan. Jangan nyuri, jangan korupsi, nanti Allah akan ngebalas di akhirat. Nanti dituntut di akhirat tuh, kata tuh. Ada yang bilang ya, tuntut di akhirat, gitu. Ya. Jadi harus kita bangun akhirat itu semacam fondasi untuk kita nurut aturan dalam kehidupan. Insya Allah bangsa kita menjadi bangsa besar. Dan saya secara pribadi nih Pak Herman, Betul Pak. optimis Betul. Indonesia jadi bangsa besar. Nggak tahu kalau orang mah, kalau saya mah optimis, gitu kan. Betul. Oke, terima kasih. Jadi Bapak jadi harus ini ya optimis ya, dan kita Optimis. tidak boleh memakai baju orang lain. Harus yakin pada diri sendiri ya. Oke Bapak. Selanjutnya Pak, tadi yang Bapak sampaikan itu mengenai sulit nih Pak, gitu ya. Sulit belajar matematika. Kan tadi ada yang T2K, yang lebih ke yang apa namanya tuh, yang belum bisa jadi bisa atau belum suka menjadi suka. Ada mungkin Bapak karena sebagai pelatih olimpiade yang ngajarnya cepat gitu ya. Nah, bagaimana sih biar nanti yang program T2K ini yang tadinya tidak suka menjadi suka ini, apa sih trik-trik khususnya gitu Pak? Yang jelas ini mungkin buat Bapak Ibu yang ngajar ya, nanti kalau ketemu murid yang misalkan agak lemah, Betul. ya. Pertama dari segi sikap kita tuh harus merendah, pelan-pelan ngomongnya, terus juga harus lebih jelas. Dan yang paling pasti nih adalah ajak dia ngobrol apa yang dia suka terlebih dahulu. Oh. Jadi kalau bisa ibaratnya tuh jangan langsung belajar matematika, ajak dia ngobrol. Saya punya murid yang memang sangat tidak suka matematika. Oh gitu Pak.
Tapi pas ketemu, ajak ngobrol dulu, dia sukanya apa? Nonton bola, kita ajak ngobrol masalah bola, ngobrol matematika sedikit, berikan motivasi. Karena terus terang untuk orang-orang seperti ini porsi motivasi lebih banyak. Betul. Dan jangan target kurikulum. Oh, Kalau target kurikulum pasti kita pengajarnya stres karena biasanya mereka sudah banyak yang dilupakan. betul. Target kita adalah mereka jadi suka matematik dan mau belajar dan mereka minimal berpikirnya sudah matematis saja. Gitu, iya. Kalau berpikir sudah matematis, mudah-mudahan nanti ke depan sedikit demi sedikit bisa paham mungkin Pak ya. Ya, seperti yang di film tadi itu Pak Herman. Oke. Jadi ibarat otak itu awalnya mungkin menyambungkan dua bukit dengan tali. Oke. Kemudian talinya disambungkan, nambah lagi sampai tambah kayu, akhirnya di jembatan. Iya. Selain itu Pak, ada nggak media atau alat peraga lainnya yang bisa membuat anak-anak yang tadinya tidak suka jadi suka, yang tadinya tidak tahu matematika jadi tahu Pak, biar lebih menyenangkan gitu Pak? Nah, itu pertanyaan menarik. Kebetulan saya bawa di sini contoh Tangram ya. Oh. Ini Apa Tangram. tuh Pak namanya? Tangram. Tangram. Oh, tangram itu apa sih Pak? Ini sebenarnya semacam ini ya, bentuk-bentuk geometri yang digabungkan menjadi satu kotak ini. Oke. Ini terus terang banyak orang sudah tahu lah. Betul. Ini ada bangun segitiga, ada nanti persegi mencontohkan tuh. Kemudian juga ada belah ketupat, yang tergantung siapa yang sedang membuat. Betul Pak. Nanti anak tuh setelah dikenalkan ini ya, kemudian disuruh menyusun. Oh. Kita buat yang sederhana. Jadi istilahnya tuh kadang-kadang anak-anak yang tidak suka matematik, kalau dia ngomongin rumus nggak suka, tapi kalau misalkan dia main Iya betul. praktek dia suka. Belajar, bermain sambil belajar mungkin Pak Iya. ya. Berikan permainan-permainan matematika Betul. dia suka. Hmm. Makanya kita pun saya banyak buat permainan matematika ya. Oh, apa aja Pak kira-kira permainan yang dibuat oleh Bapak secara pribadi itu? Saya tuh buat yang namanya ada yang namanya permainan matematik bela negara. Matematika bela negara. Terus ada Bang Ridwan Napier. Bang Ridwan Napier gitu Nata ya. Alam Raya. Nata Alam Raya. Terus ada unik matematika kepolisian ya buat. Oh gitu. Matematika kepolisian juga ada. Ya, matematika kepolisian, matematika lalu lintas, matematika militer ada. Oh. Matematika Pancasila juga ada. Betul. Semuanya bernuansa matematika Pak ya? Ya, betul. Sekali. Karena memang Bapak suka matematika walaupun bukan jurusan matematika. Pokoknya nih yang sangat penting banyakin praktek. Bisa saja prakteknya tuh suruh belanja ke warung. Oh gitu. Warung tetangga ya kalau bisa. Jadi biar tetangganya nyalaku. Katanya sekarang katanya gini loh. Ini sedikit menyimpang. Pahlawan nasional sekarang adalah yang suka belanja. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena kan ekonomi sekarang sedang turun. Oh, oke. Banyak pedagang kurang laku. Nah, yang suka belanja itu nanti membuat istilahnya tuh Perekonomian bergulir lagi, naik lagi. pertanyaannya asal ada uangnya. Kalau nggak ada ya susah ya. Baik Pak. Kalau selain itu tadi Bapak menyinggung tentang matematika nalaria realistik Pak. Ya. Itu bagaimana sih konsepnya matematika nalaria realistik? Apakah memang ada metodenya, ada apa namanya produknya atau ada apa gitu? Nah, matematika nalaria realis itu matematika yang menggunakan nalar untuk Oke. memahami matematika. Ini terus terang harapannya semua anak jadi bisa, walaupun yang tidak suka matematik, Oh, karena gitu. dia bisa bernalar. Berarti sasarannya buat semuanya Pak ini. Ya. Terus kemudian menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Makanya nanti terus terang, insya Allah lah dalam 1 atau 2 bulan ke depan, buku induk matematika nalaria realistik sudah jadi dibuat. Oh, ada bukunya Pak ya. Ada bukunya. Oke. Kalau kita sekarang model bukunya dari 1 sampai kelas 6 itu yang biasa dipakai. SD Pak ya, SD. 1 sampai kelas 6 SD. SMP juga ada. Oh, SMP juga ada. Oke. Cuman ada buku induk yang nanti semua setelah baca buku itu, insya Allah akan mudah mempelajari. Baik, jadi ada bukunya matematika nalar realistik. Berarti nalarnya yang disampaikan. Bukan karena matematika ini sekarang image-nya itu adalah berhitung cepat. Berarti bukan berhitung cepat Pak ya? Bukan berhitung cepat. Oke, Bukan. betul. Tapi bernalar. Berarti nalarnya yang ditingkatkan Pak ya? Ya, betul. Baik. Baik Bapak, selain buku matematika realistik atau tadi permainan Tangram, kira-kira ada hal lain nggak yang kira-kira bisa membuat anak-anak tuh jadi lebih tertarik untuk belajar matematika Pak? Nah, terus terang
ada yang namanya nanti eksplorasi, Pak Herman. Eksplorasi, apa tuh eksplorasi, Pak? Ini juga penting nih buat Bapak Ibu. Jadi eksplorasi itu nanti istilahnya tuh bentuknya semacam permainan, tapi istilahnya tuh ada proses, ada konsep matematika yang dipakai. Permainan tapi menggunakan konsep matematika. Atau juga ada peraga-peraga Oh, ada peraga juga. yang digunakan pakai konsep matematika. Betul. Dan dibuat dalam kondisi menyenangkan. Oke. Jadi Kalau- intinya buat anak tuh jadi menyenangkan. Iya. Dan harus pancing gini loh. Pujilah anak istilahnya tuh kalau dia bisa, oh hebat kamu, hebat luar biasa. Walaupun mungkin soalnya sederhana. Betul, Pak. Berarti tadi ada buku sebagai panduan matematika realistik, ada alat peraga seperti halnya tadi Tangram yang Bapak sampaikan, ada juga eksplorasi, Pak ya. Iya. Baik Bapak, mohon izin ada pertanyaan dari netizen. Wah, netizen. Dari Ibu Feby Leona Tiffany. Terima kasih Bu Feby sebelumnya sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin bertanya kepada Bapak Ridwan, apa pentingnya mempelajari matematika dengan korelasinya dengan ilmu-ilmu lainnya? Apakah kalau suka matematika ada nilai plusnya? Thanks sebelumnya Bapak. Wah, ini anak gaul kayaknya nih Pak. Atau ibu-ibu gaul gitu ya. Kayaknya saya kenal loh itu. Oh, Karena siapa? pernah ketemu di mana ya? Oh. Ya, apa tuh? Berarti beliau tuh menanyakan korelasi gitu, korelasi Ya. antara matematika dengan keilmuan lainnya Pak. Bagaimana Pak dari sudut pandang Bapak? Ini ada dua jenis korelasi. Jadi korelasi pertama tuh misalkan ketika kita belajar ekonomi, misalkan ya belajar fisika, kimia Betul. atau belajar ilmu teknik, pasti berhitung tuh. Betul. Nah, berarti di situ ilmu matematika kepake. Betul. Nah, itu yang seperti misalkan kalau belajar ilmu agama pun belajar misalkan bab waris Buat waris ya. atau misalkan tentang zakat itu Betul. kepake. Oke. Itu korelasi ya. Korelasi yang kedua adalah dengan belajar matematika yang benar, itu kan nalarnya terasa. Betul. Sehingga dia bisa menganalisis berbagai masalah fenomena yang terjadi. Nah, itu jauh lebih umum dan lebih terasa manfaatnya. Betul sekali. Makanya banyak tokoh-tokoh nih ya, yang misalkan ketika dia belajar ilmu sosial, ilmu misalkan politik, ilmu apapun, kalau dia pintar matematik pasti akan jadi orang top. Oh. Para pengamat-pengamat yang istilahnya tuh analisisnya bagus, pasti ya punya basis matematik yang bagus, Betul minimal basis sekali. berpikir yang bagus. Analisis ya. Sehingga nilai plusnya itu bagus. Dan yang menarik begini, kalau nilai plusnya apa? Bill Gates pernah bilang begini. Bill Gates Pak ya. Bill Gates. Jadi karyawan dia itu banyak yang tidak suka matematik karyawannya. Tapi yang pintar matematik itu perannya lebih dominan gitu. Oh, Sehingga oke. memang matematik itu sangat berguna, sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Betul sekali. Seperti ya mungkin nih Pak Ridwan misalkan, ketika misalkan suka matematik, malah ngajar matematik, akhirnya bisa membuat buku, nanti buku matematik, sekarang juga buku yang namanya suprarasional. Oh. Itu dari konsep berpikir matematik awalnya. Oh gitu. Jadi Betul. suprarasional itu awalnya dari konsep matematika Pak ya. Ya, betul. Betul. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa konsep suprarasional atau buku suprarasional adalah buku bestseller yang dikeluarkan oleh Pak Ridwan. Dan sekarang Bapak Ridwan itu mengeluarkan buku yang baru Pak ya. Ya. Karakter suprarasional. Dan nanti tunggu jadwal atau waktu ininya, waktu cetaknya sudah muncul Pak ya. Ya. Betul sekali gitu ya. Baik, tadi korelasi dari jadi TPB atau Bu Feby tadi ada korelasinya biar nanti bagaimana sih korelasi matematika dengan keilmuan lainnya itu sangat ada korelasinya. Jadi ya dari kata Pak Ridwan itu kalau matematikanya bagus, insya Allah ilmu yang lainnya juga bagus. Ya. Dan yang paling penting adalah ketika kita bisa matematika atau pandai bermatematika, nanti analisis kita untuk bidang-bidang yang lain akan jadi lebih kuat. Ya, Mungkin betul. seperti itu Pak ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan atau tidak dari ini? Ada suaranya. Mungkin kayaknya ada ini dulu lah, pariwara biar Oke, ada pariwara terlebih dahulu gitu ya. Nanti mungkin pariwara kita ini dulu. Ini Pak, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih Pak ya. Dalam matematika analisis itu kan tadi ada Bapak ada yang namanya mampu memahami pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Ya. Itu gimana Pak kalau dikaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Apakah memang harus berhitung terus atau seperti apa Pak? Oke. Ini salah satunya begini. Jadi dengan matematika itu bisa melihat pola dan bisa mengambil kesimpulan sehingga kita ada persiapan. Oh, jadi bukan berhitungnya Pak ya? Maksudnya Bukan. bukan langsung matematika tuh harus berhitung terus, enggak seperti itu Pak ya? Tidak seperti itu. Oke, jadi anggap ini adalah masalah nyata dalam kehidupan Pak ya? Ini contoh begini misalkan. Sedikit lagi ya, contoh begini. Ketika masa COVID-19 ini, kan kalau misalkan terjadi mudik akan terjadi nanti penyebaran. Betul Pak. Itu kan logika matematik. Iya. Berarti solusinya apa? Kalau bisa jangan mudik. Oh. Supaya terjadi penyebaran. Cuman karena kita bukan orang matematik, kebanyakan orang Indonesia nggak peduli, pokoknya saya pengen mudik. Oke. Akibatnya tersebar nih kemana-mana COVID itu. Betul. Aturan matematik yang dilanggar sebenarnya. Betul. Itu pentingnya matematika dalam kehidupan. Jadi nalar kita atau analisis kita ke depan jadi lebih bagus. Betul. Baik Bapak Ibu, kembali sangat menarik sekali, semakin menarik saja perbincangan dengan Pak Ridwan ini. Namun sebelumnya kita break iklan terlebih dahulu gitu ya, biar nanti Bapak Ibu melihat beberapa program yang ada di KPM. Silakan. Oke, kembali lagi bersama kami dalam program 1 jam bersama Pak Ridwan. Gitu. Oke, baik Pak. Tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang kondisi darurat di Indonesia, terutama untuk matematika dan pendidikan pada umumnya, Pak ya. Mungkin karena memang waktu sudah sudah mepet nih, Pak ya. Kami ingin closing statement mungkin dari Bapak. Bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh Bapak terkait kondisi Indonesia saat ini? Pertama saya nasihatkan, bukan nasihatkan lah, saran kepada orang tua, jangan fitnah matematika. Matematika itu tidak jahat dan tidak menggigit, ya. Cuma kitanya saja mungkin yang salah persepsi. Yang kedua, saya memberikan solusi dengan membuat program Tetuka, terhindar tuna matematika. Saya berharap anak-anak yang tidak suka matematik, orang tua yang anaknya tidak suka matematik, guru yang muridnya tidak suka matematik bisa menonton ini. Karena buat saya ini sumbangsih kami nih dari keluarga Klinik Pendidikan MIPA untuk bangsa, supaya negeri ini terhindar dari darurat matematika, ya, terhindar dari tuna matematika. Dan tadi bangsa ini akan jadi bangsa besar karena insya Allah semua akan selesai ketika banyak orang yang suka matematik. Jangan fitnah matematika dan silahkan tonton Tetuka tiap hari apa ya, coba Pak Herman. Baik, jadi ada dua solusi yang bisa ditawarkan untuk saat ini Bapak ya. Jadi bagi teman-teman semuanya di rumah atau pemirsa di rumah, dengan kondisi yang saat ini kita hadapi, yang paling pertama adalah jangan fitnah matematika. Itu Pak ya. Jangan fitnah matematika, karena matematika tidak menggigit. Matematika justru akan membuat kita menjadi lebih nalar, kita akan menjadi lebih pintar, lebih cerdas,
tentunya dalam beranalisis sebenarnya gitu ya. Dan yang kedua, tadi ada program T2K gitu ya. Program T2K adalah program yang memang ditawarkan untuk para anak-anak atau masyarakat yang memang belum menyukai matematika biar jadi suka matematika gitu. Nanti Bapak Ibu bisa atau semuanya pemirsa semua bisa melihat tayangan atau video-video T2K ini setiap hari Minggu, Selasa dan Jumat gitu ya. Minggu, Selasa dan Jumat, ingat setiap hari Minggu, Selasa dan Jumat hanya di channel YouTube Pak Ridwan Hasan Saputra. Nah, catat ya, YouTube Ridwan Hasan Saputra gratis. Nah, silakan ditonton mulai besok Minggu. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya biar berbunyi. Oh, ternyata sekarang harus belajar matematika. Baik, itu mungkin Bapak yang bisa kita diskusikan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali bagi kita semua dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan harapan kami program ini terus berjalan, Pak, gitu ya. Harapan kami program terus berjalan biar nanti teman-teman atau masyarakat luas bisa merasakan manfaat yang bisa disampaikan dari Bapak gitu. Terutama mungkin tadi dari ilustrasi Bapak, kalau ingin matematikanya cerdas kita harus saling mendekat gitu ya. Kita anggap Bapak adalah sebagai guru dan kita adalah muridnya. Betul ya, seperti itu ya. Kalau murid dengan guru sudah dekat, kita sering berkoordinasi atau sering bekerja sama atau sering berkomunikasi, nanti kita akan tertuang ilmunya dari Pak Ridwan gitu ya. Baik teman-teman, karena memang waktunya sudah habis, kita mohon undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ditutup. Kalau ada salah dari kami mohon maaf gitu ya. Ya tadi kita agak telat sedikit. Betul ya. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan. Mohon maaf atas segala kendala teknis yang tadi terjadi. Terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.